Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah tengah mengkaji ulang libur panjang akhir tahun yang bertepatan dengan libur Natal, Tahun Baru 2021 dan juga libur pengganti Idul Fitri 2020. Hal ini dilakukan atas pertimbangan untuk menekan penyebaran COVID-19. Apakah kebijakan ini efektif menekan laju angka COVID-19 dan bagaimana dampak yang akan dirasakan masyarakat? Kita saat ini sudah bergabung dengan Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak Trubus. Iya Mbak Sumi. Pak Trubus, pemerintah mengambil keputusan ini, apakah bisa dikatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini sudah bergeser? Dari sebelumnya pemerintah masih mempertimbangkan aspek ekonomi, sekarang aspek kesehatan adalah yang paling utama. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Iya, menurut saya kebijakan ini terlihat pemerintah mulai care ya, mulai peduli terhadap persoalan public health, persoalan COVID ini sendiri. Karena apa? Kalau kita lihat Kepres 17 ya, itu 2020 kan liburnya itu jumlahnya sekitar 11 hari kan sama cuti itu semuanya totalnya. Jadi kalau sekarang pemerintah memikirkan untuk mengurangi, maka saya pikir itu satu upaya untuk mengembalikan ke persoalan yang ada di masyarakat, yaitu persoalan kesehatan. Dalam hal ini persoalan jumlah penambahan COVID yang memang pada hari-hari terakhir ini cukup tinggi naiknya gitu, cukup signifikan. Dan kita punya pengalaman juga bahwa hari-hari libur yang lalu, libur pada saat Idul Fitri juga naik, libur pada saat 17 Agustus juga naik cukup tinggi itulah, dan kemarin libur saat peringatan Nabi Muhammad itu juga terjadi kenaikan yang 4 hari ininya. Ini kalau ini nanti tidak diantisipasi tentu akan naik lagi itu. Nah, ini yang menurut saya memang harus pemerintah mulai fokus saja pada persoalan kesehatan saja dulu. Nah, mengenai harinya nanti kita bisa pindahkan atau kita atur sedemikian rupa sambil menunggu situasi di mana COVID itu mereda, begitu Mbak. Baik, jadi kebijakan ini bisa dikatakan akan efektif untuk menekan angka COVID. Tapi apakah ada aspek lain yang akan terdampak dari kebijakan ini kalau Anda lihat? Iya, kalau dilihat dari ini memang terdampaknya pada ini sektor wisata ya, sektor wisata maupun sektor ini ekonomi yang di daerah, karena selama ini dengan adanya libur panjang itu kan ada perpindahan persoalan kegiatan perekonomian yang dulunya di kota masyarakatnya kemudian karena berlibur kemudian di daerah kan gitu. Jadi di daerah ini tentu kemudian UMKM dan perekonomian akan mengalami kenaikan cukup signifikan. Nah, wisata yang lain terutama hunian hotel ini kan selama ini juga cukup meningkat tajam. Misalnya beberapa daerah kemarin sudah naik ada sekitar 30% kenaikannya dengan adanya libur itu. Jadi ini satu dampak yang cukup baik pula, tetapi ada dampak yang lain yang sebenarnya persoalan kemudian munculnya kerumunan gitu. Jadi ini yang perlu diantisipasi, karena selama ini kita jujur saja agak mengalami kendala lah, bukan gagal sih, tidak mengalami kendala dalam hal menanggulangi mengenai kerumunan terutama di daerah. Meskipun pengalaman sebelumnya itu pemerintah sudah membuat berbagai aturan, tetapi ternyata tidak berjalan efektif di daerah. Ternyata dari bukti-bukti meningkatnya jumlah ODP maupun PDP yang ada di daerah. Nah, ini menurut saya memang menjadi perhatian masalah kerumunan kan. Jadi agar sebenarnya libur itu ya bisa saja asal menjaga physical distancing, protokol kesehatan ditegakkan secara baik, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman persoalannya ini kan menyangkut publik ya, menyangkut masyarakat banyak, dan ketika terjadi libur pikiran masyarakat itu ya sudah bebas dari persoalan protokol kesehatan. Jadi dan pengawasan juga sulit dilakukan di lapangan ya Pak Trubus ya. Betul ya, pengawasannya sulit dilakukan dan kecenderungannya lemah, law enforcement-nya juga tidak berjalan gitu ya. Jadi pada akhirnya ya yang terjadi malah penularannya jadi berlipat-lipat. Menurut saya memang ini jadi pertimbangan pemerintah untuk meliburkan ini harus dilihat dulu secara pengalaman lah ya, pengalaman empiris sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai ini mengulang lagi, nanti liburnya panjang apalagi 11 hari kalau misalnya tidak dikurangi kan itu menjadi libur yang luar biasa itu. Nah, disinilah kemudian nanti bagaimana kita mengontrolnya, bagaimana mengendalikan COVID itu sendiri bagaimana, karena selama ini kita juga
jujur sajalah kita bahwa kita kesulitan nggak bisa efektif dalam hal penegakan protokol kesehatan, itu aja Mbak masalahnya. Ya, kan artinya tidak saja libur yang dipangkas, tetapi juga ada evaluasi dari sisi penerapan protokol kesehatan ketika libur panjang, begitu ya Pak Trubus. Pak Trubus, tadi kami putarkan ada beberapa aspirasi dari masyarakat, ada yang katanya tidak setuju karena pemerintah selain mewaspadai mobilitas libur panjang, tetapi juga harus memperhatikan misalnya klaster perkantoran ketika hari kerja bertambah. Apa pandangan Anda soal ini? Iya, memang ini persoalannya kan jadi seperti lingkaran setan juga ya. Artinya begini, ketika ada pekerjaan masih berlangsung, artinya tidak mengurangi liburnya gitu, tetap libur, tetap bekerja di kantor, maka penularan di kantor juga tinggi sekali karena selama ini kan pengendalian maupun pengawasan maupun enforcement mengenai penanganan COVID di kantor itu tidak berjalan efektif juga gitu loh Mbak. Jadi ini saya juga mengapresiasi artinya masyarakat yang mengusulkan bagaimana kondisi di kantor itu, dan memang banyak yang was-was juga terutama di kantor-kantor yang memang selama ini jumlahnya cukup meningkat cukup tajam gitu. Nah kemudian di satu sisi ada sektor misalnya transportasi kan, transportasi juga dahsyat juga penularannya. Nah ini kan juga meskipun berkali-kali sudah ada protokol kesehatannya dengan aturan-aturan main yang sudah jelas, tetapi kan pelanggaran-pelanggaran tetap saja terjadi dan penularan tetap saja masif di situ. Lah ini kan juga menurut saya menjadi pertimbangan pula. Tentu dalam hal ini pemerintah punya skema, punya strategi bagaimana secara komprehensif lah menurut saya agar COVID ini tidak terus merajalela, karena pada akhirnya kita memang gagal dalam hal persoalan penanggulangannya dalam pengertian yang efektif itu bagaimana, karena kan dari hari ke hari bukan lagi melandai tapi malah terus meningkat terus. Itu jumlahnya itu Mbak, yang jadi menjadi masyarakat ini kan sekarang posisinya juga antara kalaupun libur dijalankan ya tentu kemudian ketakutannya di situ karena kerumunan mesti akan muncul. Selama ini kita ada kerumunan yang kemarin di Petamburan aja sudah bingung gitu kan, dampaknya sudah muncul klaster baru. Nah dengan demikian menurut saya juga nanti hari libur ini juga dipertimbangkan pula bagaimana kemudian nanti kerumunan ini jangan terjadi, dan pengalaman selalu yang terjadi dengan adanya libur itu mesti kerumunan karena masyarakat mesti mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mereka itu ya bisa melepaskan sejenak dengan suasana yang penuh keramaian gitulah. Jadi ini yang kemudian juga jenuh akhirnya ya, Pak COVID Trubus, ya? menjadi menular. Ya, masyarakat juga jenuh, masyarakat juga ingin situasi yang happy gitu ya, suasana yang happy, yang menyenangkan. Nah, di sini kemudian akhirnya protokol kesehatan jadi abai, Mbak. Jadi abai, jadi lalai. Nah, kemudian akhirnya COVID-nya menular terus-menerus. Nah, ini yang kita memang pada akhirnya berbagai resep sudah diupayakan, berbagai peraturan juga sudah dibuat, kebijakan sudah dibuat. Tetapi memang untuk ini libur Natal dan Tahun Baru, saya pikir daerah perlu mempersiapkan itu aturan-aturannya supaya nanti pada saat penegakan protokol kesehatan itu dilakukan itu sudah punya pegangan, punya pedoman gitu loh, sehingga tidak betul-betul kosong gitu. Ini harus diingat. Baru DKI Jakarta kelihatannya Mbak yang mempersiapkan gitu ya, Baik. untuk mudah-mudahan masukan dari Pak Trubus juga bisa didengar oleh kepala daerah, dan juga kita harapkan kita masih menunggu keputusan dari pemerintah berapa hari yang akan dipotong pada libur akhir tahun ini. Kita harapkan sih tidak ada kerumunan lagi yang terjadi. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.